A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Abang kakak ya bunda yang baik rahmati Allah. Alhamdulillah kita hari ini belajar lagi sama-sama di SMK Subuh Menggapai Keberkahan. Ada ayat yang saya mau share ke abang kakak pagi hari ini. Ayat itu Surat Toha, surat ke-20, abang kakak. Silakan buka surat 20, ayat 124 dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Wa man a'rada an dzikri. A'rada yu'ridu itu berpaling. A'rada yu'ridu itu tak peduli. A'rada yu'ridu itu cuek, masa bodoh. Atau mungkin bahkan bukan berarti dia tidak dengar ya. A'rada itu justru malah dia dengar, tapi tidak mengindahkan gitu bahasanya. Apa tuh? Kayak cuek aja gitu. Dengar tapi tidak nyaut gitu. Surah 20. Maka buka Quran surah 20 ayat 124. Wa man a'rada an dzikri, ya nggak ditanggepin gitu, betul. Wa man a'rada an dzikri. Saya kalau ke pondok tunanetra, misalnya ke sana tuh, salah satu ayat wajib bukan ayat wajib, ayat yang kita pajang di situ adalah wa man a'rada an dzikri. Wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku. Fa innalahu ma'isyatan donka, maka baginya adalah kehidupan yang sempit. Kehidupan sempit ini gimana? Apa contohnya? Sesak nafas? Baik, waman a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan donka. Terhadap sesuatu yang furuk, ya, kita sama-sama saling memberikan uzur dalam hal yang sifatnya furuk. Saya Ayaman tidak bahas tentang fikih ya, mengakak tanya sama ustaz-ustaz yang lebih kompeten karena saya pun ilmunya masih sedikit. Hanya cerita, hanya menemankan abang kakak. Ya saya ini teman belajar, teman berproses, teman bergerak, itu aja. Guru banyak guru-guru yang lain yang abang kakak bisa jadikan guru gitu ya. Karena ilmu Allah tuh luas sekali. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Baik. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Jadi peringatan itu bukan tak datang, maka peringatan itu datang berkali-kali, tapi karena tidak suka dengarnya, tidak mau dengarnya, ego, sombong, ya kan, ujub, penyakit hati, maka dia ngerasa aku tak perlu terima nasihat ini. Ya, kalau aku pun mau terima nasihat, aku lihat dulu siapa yang nasihatin. Ya ada benarnya, ada juga salahnya, tapi abang kakak selama itu kebenaran dan nasihat, cepat-cepatlah tunjuk ke muka sendiri gitu ya. Oh iya, ini nasihat pas buat saya. Karena ancaman dari Allah itu fa innalahu ma'isyatan donka, maka baginya kehidupan yang sempit. Punya istri kita punya istri, punya suami kita punya suami, punya anak kita punya anak, punya kawan kita punya kawan. Hidupnya tuh dia sebatas itu aja. Kalaupun punya kasur mewah, dia tidak bisa beli tidur nyenyak. Dia punya uang, tidak bisa beli kesehatan. Dia punya kawan untuk diajak senang-senang tapi tidak bisa tenang. Fa innalahu ma'isyatan donka. Ma'isyah Allah bilang, kehidupan yang sempit. Sakitlah bang kakak. Hidup di dunia cuma sebentar, sempit. Duit ada, tapi Allah cabut keberkahannya. Dia punya jam tangan mahal, tapi Allah cabut keberkahan waktunya. Bayangkan abang, kalau misalnya kaya raya, gitu kan, bermaksiat, itu mungkin masih adalah plusnya gitu. Ini udah berzina, ya kan, tentang syariat. Kemudian tidak sholat, terus miskin, tak berduit, parah kan? SMS sudah miskin, sombong. Fa inna lahu ma'isyatan donka. Kita tuh kadang-kadang kasihan juga ya nengok orang-orang, mohon maaf ya bang kakak ya, yang secara penghasilan kita lihat tuh rendah kecil gitu ya. Kita tuh pengen nolong gitu. Nah ada syariat Islam untuk nolong dia gitu. Misalnya namanya zakat. Zakat itu abang kakak, zakat itu untuk nolong mereka. Tapi mereka yang mau ditolong nih, ayo bu kita sholat dulu, ayo bu kita perbaiki baca Quran, ayo bu gitu. Nggak usah lah kalau gitu-gitu, kalau ada syarat-syarat. Itu mereka tentang sekali. Nggak usah lah, saya kerja aja kayak gini. Jadi mereka bilang ya tidak ada hubungannya antara sholat sama kebaikan, nggak ada. Kita pengen nolong dia, tapi dia nggak mau ditolong. Makanya menempatkan sesuatu yang benar di tempat yang benar. Kemarin itu abang kakak, nasihat itu ada tempatnya.
Ya kan? Ada orangnya juga. Nah, hari ini Ayaman bahas tentang gimana sih respon orang terhadap nasihat kebenaran itu. Kalau dia sudah dinasihatin masih tidak mempan, ya Allah nanti yang ngurus urusan dia gitu. Fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu. Ini yang seram. Jadi abang kakak A'rodo udah paham? Udah paham belum kira-kira A'rodo itu? Dia bukan tuli, dia dengar. Cuma azan yang kedengaran di speaker itu tidak membuat dia tergerak untuk ke masjid. Kalau laki-laki. Nasihat-nasihat yang banyak berseliweran di TikTok, di Instagram, di Facebook itu tidak bikin dia bergerak untuk beramal soleh, tidak terinspirasi untuk berbuat baik. Ya bisa jadi, bukan bisa jadi ya, penyebabnya malas, ego, kemudian sombong, hasad dan seterusnya. A'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Maka baginya kehidupan yang sempit. Ya kan? Kehidupan sempit ini ya gitu, selalu merasa takut, merasa khawatir, merasa bimbang, gelisah. Allah cabut ketenangan. Tidak akan dapat dia 4K nih, 4K. Ketenangan, kebahagiaan, keberkahan, keistiqomah. Tidak akan dapat 4K, 4K. Ketenangan, kebahagiaan, keberkahan, keistiqomahan. Fa inna lahu ma'isyatan donka itu menunjukkan bahwasanya di dunia aja tanda kutip ya udah ada nerakanya gitu. Panas, gelisah. Ya kan? Ketemu sama teman-teman palsu yang itu hanya mau memanfaatkan dia aja, hanya untuk memanfaatkan dia. Kalau kau lagi banyak duit, aku kawan CS. Kalau kau bangkrut, mohon maaf, aku pindah lagi tempat lain. Fa innahu ma'isyatan donka. Ketemu teman palsu, ketemu saudara palsu, ketemu sahabat palsu, partner bisnis palsu, semuanya palsu. Kenapa dia dapat palsu? Ya karena dia pun ngasih ke Allah sesuatu yang palsu juga. Fa innalahu ma'isyatan donka. Ada mungkin abang kakak orang yang kita lihat secara finansial duitnya tidak seberapa, mungkin bahkan lebih banyak kita. Tapi kita lihat dia tuh jalan kehidupannya dengan bahagia, tenang, penuh berkah. Oh, ini yang mahal dari orang yang ingat sama Allah tuh. Ada masalah? Ada. Kan kemarin udah bilang, Allah tidak menjanjikan dunia tanpa ujian. Allah tidak menjanjikan dunia tanpa ujian. Tapi Allah menjanjikan ketenangan bagi orang-orang yang berada di jalan kebenaran. Abang kakak, mohon maaf ya, orang-orang yang menjual kemaluannya, menjual dirinya gitu, menjual fitrah aslinya, saya menyebutnya fitrah aja lah. Itu benar-benar bisa dapat duit? Jawabannya bisa dapat duit. Tapi dapat bahagia, dapat tenang, dapat keberkahan, tidak mungkin. Dia tidak akan connect tuh. Tidak akan connect. Ya dulu juga ya kemarin kan saya cerita tentang uang sekian triliun kalau dibelikan beras untuk anak yatim itu. Waduh, tak terbayang tuh kayak apa. Dibikinkan pondok tahfiz misalnya gitu, atau dibikinkan lembaga upgrading skill misalnya gitu. Itu Masya Allah kemana-mana tuh. Tapi ya memang duit itu tidak dipakai Allah untuk benda-benda begitu. Allah mau pilih yang duit-duit orang receh, duit-duit kecil, bahkan yang bikin rumah tahfiz atau bikinkan pondok pesantren dengan duit sendiri dari hasil noreh getah, dari jualan di pasar. Uang-uang halal itu yang dipakai Allah. Innallaha thayyibun yuhibbut thayyibat. Allah tuh maha suci ya kan, suka juga dengan yang suci. Allah maha baik, suka dengan yang baik-baik. Nah maka usikum wa nafsi bittaqwallah. Abang kakak jangan tertipu sama kuantitas. Yuk kita sama-sama belajar menilai sesuatu, mengupgrade sesuatu berdasarkan kualitasnya. Oke? Baik, kita lanjut ya. Fa innalahu ma'isyatan donka. Dia ini kesempitan, kemana-mana bingung, kemana-mana takut, kemana-mana gelisah, ketemu siapa aja bimbang. Kenapa? Allah yang bilang ma'isyatan donka. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ini yang seram. Inilah yang salah satu ayat yang saya tuh ketakutan gitu. Saya tahu ya kita ini semua bang kakak punya dosa, ramai mati kita yang bisa melihat ini hampir tiap hari, tiap detik mungkin ya, bikin dosa dan bikin maksiat sama Allah. Semoga Allah ampunkan dosa-dosa kita. Fa innalahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dia dibangkitkan Allah dalam keadaan buta. Di dunia aja udah kena siksa nih, tidak bisa tenang, tidak bahagia, hidupnya sempit gitu ya, bermasalah. Terus di hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan buta. Protes orang ini apa enggak? Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Yang baru gabung surat Toha ya 20, 124, 125. Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Allah ditanya sama mereka. Qala rabbi, berkatalah mereka ini, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basiran.
Orang ini berkata, mengapa engkau mengumpulkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basiran. Masya Allah, tabarakallah, Bang Kakak. Orang ini bertanya, kenapa engkau kumpulkan saya dalam keadaan buta ya Allah? Sedangkan dulu saya bisa melihat. Wa qad kuntu basiran ini Bang Kakak, ya Rabb. Ini kan kita semua. Makanya merenungkan ayat-ayat ini nih. Masya Allah. Ini hari Sabtu ya, 28, hari kedua di bulan Muharram. Masya Allah, tabarakallah. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basiran. Abang Kakak garis bawahin kata-kata wa qad kuntu basiran. Kalau teman-teman yang tunanetra Abang Kakak, mungkin ayat ini mereka selamat nih. Mereka bisa ngelihat Allah nanti. Mereka bisa bilang, kami dulu di dunia kan tidak lihat apa-apa ya Allah. Maka sekarang pun kami dibangkitkan dalam keadaan bisa melihat. Na'udzubillah, na'udzubillah, jangan sampai kita nih nanti dibangkitkan Allah dalam keadaan basir, dalam keadaan a'ma. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Kenapa engkau mengumpulkan saya? Toha ya, 124, 125. Tolong yang baru-baru join, lihat atau buka-buka kolom komentar, atau mungkin kakak-kakak yang sudah join bantu. Emang lagi bahas surat ini gitu. Jadi supaya saya enggak jawab berulang-ulang. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Nauzubillahi min dzalik, subhanallah. Abang Kakak, ayat-ayat yang Ayaman sedang renungkan berapa hari ini, ayat-ayat yang memang bikin lemes ya, maksud itu. Gitu. Ya bukan, ya kan Ayaman di sini lagi pas qadarullah lagi sendiri gitu ya. Jadi ya ngapain ngomong teriak-teriak kan? Nanti orang malah Ayaman letih ke, Ayaman capek ke, Ayaman ada Bang Kakak. Saya ini justru duduk di meja ini. Kalau diajarkan sama Allah tuh nggak boleh bilang capek, bilangnya ngantuk. Obatnya tidur, bangun tidur ya segar lagi. Oke. Wa qad kuntu basiran, ini kata kuncinya Bang Kakak untuk jadi perenungan. Kita yang bisa ngelihatnya apa kabar nanti gitu loh. Kita yang bisa ngelihatnya apa kabar nanti di akhirat gitu. Ayat ini bukan ayat untuk bikin putus asa Bang Kakak. Justru ayat ini untuk menyemangati kita untuk terus berbuat baik. Ketika ada panggilan untuk berbuat baik, ya kita sambut semampu kita. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Apa penyebab dia tuh dulu di dunia bisa ngelihat, terus di akhirat enggak bisa ngelihat? Kadzalika atatka ayatuna. Ayatuna itu jamak. Sudah datang berkali-kali FYP di TikTok, viral di Instagram, ke-share di grup-grup WhatsApp, udah berkali-kali ada peringatan, mengingatkan tentang rokok, mengingatkan tentang riba, mengingatkan tentang utang, mengingatkan tentang berbagai macam peringatan, bahayanya zina. Udah banyak Bang Kakak. Peringatan-peringatan itu berseliweran. Riba, utang, sahabat palsu, penyakit al-ain, maraknya LGBT, zina, narkoba, ya kan, penyakit hati. Kadzalika atatka sudah datang berkali-kali. Sudah datang berkali-kali, sudah datang berulang-ulang. Atatka ayatuna. Ayat jamak dari ayatun. Ayatun satu. Ayat. Ayat tanda-tanda. Berapa kali Allah ngasih tanda? Ya berkali-kali. Makanya ada dulu lagu Bimbo kan, bermata tapi tak melihat, bertelinga tapi tak mendengar, berhati keras, mati seperti batu. Makanya dulu kalau di bahasa Melayunya, telinga peka, mata buta, hati mati. Nauzubillah. Atatka ayatuna. Jadi dia tidak bisa protes bilang, tidak ada yang datang, tidak ada yang ngasih peringatan. Merampok. Tiap hari, tiap subuh peringatan itu datang. Tiap hari, tiap subuh nasihat-nasihat itu datang. Tiap hari, tiap subuh dari berbagai macam. Dan ini bukan satu-satunya Bang Kakak. Ayaman ini kan satu dari sekian banyak orang-orang yang memberikan peringatan atau mungkin mengajak kita sama-sama untuk jadi baik. Nah, mengajak ya, saya pun belum baik, masih berusaha untuk jadi baik, mensinkronkan antara pikiran, ucapan dengan kelakuan. Sekali lagi, berusaha sekuat tenaga untuk mensinkronkan antara pikiran, ucapan dengan perbuatan. Karena saya sangat yakin dan percaya
Orang-orang yang mempraktekkan apa yang dia ucapkan itu akan powerful ucapannya dibanding orang yang cuma bisa sekedar menyampaikan pengetahuan aja. Maka saya pun abang kakak tiap hari, tiap pagi gitu ya, bertanya juga kepada diri saya, apa yang kau sampaikan tuh Lukman, sudah kau praktekkan belum? Jangan pernah coba-coba menyampaikan sesuatu yang kau tak kerjakan, bahaya. Mujamalah, basa-basi, ngomong indah, kata-katanya diatur dan segala macam, itu bisa dipelajari abang kakak. Tapi orang itu nanti bisa ngerasakan kalau yang kau sampaikan itu cuma lip service aja. Saya yakin dan percaya abang kakak ini banyak orang-orang pintar, banyak orang-orang hebat, banyak orang-orang cerdas. Kenapa Allah takdirkan bisa sinkron, bisa ngomong, bisa ketemu? Ya satu, ya Allah yang pertemukan. Dan saya yakin abang kakak juga pasti sedang menilai, melihat, memperhatikan saya dan kelakuan saya gitu. Sinkron enggak dengan apa yang saya bicarakan? Sinkron enggak? Terutama orang-orang terdekat yang ada di sekitar Munzalan, yang ada di sekitar saya, yang hampir tiap hari membersamai saya. Mereka akan lihat gimana sih tingkahku saya sehari-hari. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basiran. Qala kadzalika atatska ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Ayaman, bagaimana kalau itu suami jahat atau istri yang jahat? Gimana kita bersikap? Ini ngulang materi lama abang kakak ya. Bukan salah satu. Ya bolehlah salah satu. Penyebab terbesar engkau kecewa itu adalah ketika kau berharap orang yang kau tolong akan nolong kau lagi. Saya tuh udah nolong si Fulan loh. Kenapa si Fulan tidak balas kebaikan saya? Dia rumusnya tidak gitu abang kakak. Nolong A yang balas. Itu tidak gitu. Bukan nolong A yang balas. Tidak. Nolong A bisa jadi nanti pertolongan dari Z, pertolongan dari Q, pertolongan dari R, pertolongan dari S. Tidak nyambung sama sekali. Kau nolong orang di Pontianak, kau ditolong orang dari Mesir. Kau ditolong orang di Pontianak, kau ditolong orang dari Eropa misalnya itu. Suka-suka Allah aja. Maka lakukan, lupakan tuh di situ tempatnya. Menempatkan sesuatu yang benar tuh. Berbuat baiklah, lalu lupakan kebaikan itu. Dah clear. Bukan kau ngutang terus kau lupakan. Tidak tepat meletakkan kaidahnya. Saya ngutang aja lah Yaman, habis itu saya lupakan. Karena Yaman yang nyuruh lakukan lupakan. Bukan lupakan utang betul. Tempatkan sesuatu di tempat yang benar. Ketika kita sudah berbuat baik, kita sudah nolong orang, ya udah habis itu forget it, lupakan. Karena bukan dia yang nanti jadi penolong kita. Dan bisa jadi abang, yang saya pernah rasakan, yang pernah alami gitu. Pertolongan Allah itu justru datang dari tempat-tempat yang saya tidak pernah pikirkan. Datang dari tempat-tempat yang saya tidak pernah tahu. Begitu baiknya Allah nolong kita. Clear kira-kira ya? Oke, sekarang kita lanjut. Kadzalika atatka ayatuna. Abang kakak coba kita sama-sama jujur, ya, sama-sama jujur. Berapa kali peringatan Allah itu datang? Berapa kali orang mengingatkan kita tentang kebenaran? Berapa kali orang menasehati kita? Maka saya pernah tanya sama tuan guru, apa sih tandanya orang tuh taubatnya diterima Allah? Beliau bilang gini, salah satu tanda orang tuh taubat diterima Allah adalah ketika dia mudah meneteskan air mata, ketika dia mudah melihat kekurangan dirinya, dan mudah menerima nasihat kebenaran dari siapapun. Saya ulang ya, 3 tanda seseorang itu taubatnya diterima oleh Allah. 1, mudah meneteskan air mata karena mengingat dosa, mudah melihat kekurangan diri sendiri, mudah juga menerima nasihat kebenaran dari siapapun. Ketika ada orang nasihatin, misalnya nasihatnya di sebelah sana gitu, terus kena ke kita, kayaknya nasihat ini bukan untuk abang itu lah, pas banget buat saya nih, misal gitu ya. Abang kakak ngerasa gitu, itu tanda-tanda positif tuh abang kakak, tanda-tanda baik. Semoga kita jadi pribadi yang semakin lembut hatinya. Karena ada ayat kan di Quran tuh, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, dalam hati mereka ada penyakit, Allah tambah penyakitnya. Nah itu abang kakak, mudah meneteskan air mata karena mengingat dosa, mudah melihat kekurangan diri sendiri, dan mudah mendengarkan nasihat. Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Jadi nasihat-nasihat itu dilupakan aja sama dia, dicuekin gitu. Dicuekin, tidak dipedulikan. Wa kadzalikal yauma tunsa. Masya Allah abang kakak, kita nih misal pergi safar nih ke luar negeri atau safar kemana, luar kota. Terus abang kakak pulang dari kota itu balik ke rumah mama. Abang kakak ketemu mama, ketemu orang tua. Terus mama kita bilang gini, kau siapa ya? Loh, saya ini anak mama, aku tidak punya anak kayak kau. Apalah rasanya mama kita lupa sama kita tuh? Gimana rasanya?
Atau enggak usah lupa, mungkin kalimat gini ya, oh masih ingat pulang ke rumah gitu. Itu sakit sekali kena gitu kan ya. Nauzubillahi min dzalik, tsumma nauzubillahi min dzalik. Pedih sekali abang kakak, pedih, sedih. Nah, ini yang ngomong begitu bukan mama kita. Yang ngomong begitu bukan tetangga kita. Yang ngomong begitu bukan teman sekelas kita. Yang ngomong begitu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Mudah meneteskan air mata karena dosa, mudah melihat kekurangan diri, dan mudah menerima nasihat kebenaran dari. Kalau bebal tak berubah, lebih baik itu kenapa? Perlu diruqyah. Jangan pakai daun bidara, pakai daun pintu meruqyahnya. Anak buang ibunya. Ada dua cara memandangnya. Bagaimana si ibu ini dulu mendidik anaknya? Pakai duit apa? Gimana cara didiknya? Diajarkan enggak nilai-nilai kebenaran itu? Jangan kita langsung cepat-cepat tuduh sebelah pihak ya. Sebaliknya juga. Kalau memang si ibu ini sudah mendidik anak dengan benar, ya kan? Jadi dua-duanya bagus-bagusnya muhasabah. Dua-duanya introspeksi. Makanya doa yang populer itu kan katanya doa Nabi Adam. Adam dan Hawa. Adam dan Hawa, qala, dua-duanya berkata. Maka 3 tanda taubat diterima itu: 1, mudah meneteskan air mata karena dosa; 2, mudah kita melihat kekurangan diri; yang ketiga, mudah kita menerima nasihat kebenaran dari orang lain. Oke. Kita ulang ayatnya. Dari ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit, dan kami akan kumpulkan dia di hari kiamat dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basiran. Dia bertanya dan protes sama Allah, ya Allah, kenapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta, sedangkan dulu aku di dunia bisa melihat? Kadzalika qala, berfirmanlah Allah, kadzalika atatka ayatuna, telah datang kepada kami tanda-tandanya, sudah kami nasihatin engkau, sudah kami kasih engkau opportunity, peluang untuk beramal soleh, fanasitaha, engkau melupakannya, wa kadzalikal yauma tunsa. Maka mudah-mudahan kita tidak dilupakan oleh Allah, Bang Kakak, dan kita tidak jadi orang yang dicuekkan sama Allah, naudzubillah min dzalik. Maka mumpung ada di dunia ini, ya banyak-banyak kita ingat-ingat kebaikan. Jadi berapa hari ini, terutama ya dari pas Safar kemarin itu tanggal 25 itu, saya tuh udah nyicil ya. Ada yang sedang saya pikirkan, ada yang sedang saya renungkan, ada yang sedang saya muhasabahkan ke dalam diri saya gitu. Terutama ya mungkin abang kakak tahu dulu ceritanya ya, saya dengan Ko Stephen itu di Surabaya. Ko Stephen itu meninggal 2023 kalau tidak salah. Itu beliau meninggal di umur 41 tahun. Qadarullah saya kemarin ya, umurnya 41. Nah, ini ada Habib Muhammad bin Anis, masyaallah Habib. Jazakumullah khair Habib. Pakai soundtrack lagu itu perindapan biar agak lucu dikit gitu. Jadi banyak ngerenung saya berapa waktu terakhir ini Bang Kakak. Ya Bang Kakak mau setuju boleh, enggak ada masalah. Tapi memang kematian itu betul-betul jadi nasihat mahal kalau bagi saya. Kematian itu nasihat mahal karena ya dia enggak pakai pintu gitu, enggak pakai sebab. Yang sehat tetap meninggal. Yang sakit udah bertahun-tahun tidak meninggal. Yang dijenguk masih hidup, yang menjenguk justru malah balik dari jenguk meninggal. Betul-betul random Abang Kakak. Sangat random. Bertambahnya angka atau umur yang antum bilang barakallahu fi umrik itu, barakallahu fikum itu jadi renungan buat saya. Semoga saya bisa menambah juga kebaikan kan. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Kalau memang kehidupan ini Allah membuat saya tambah baik, ya tambahlah umur saya. Tapi kalau mati itu justru malah mengistirahatkan saya dari maksiat, ya udah lebih bagus mati. Saya berharap kehidupan saya itu tambahan kebaikan. Saya bisa nambah bekal untuk menghadap Allah, saya bisa nambah bekal untuk meninggalkan sedekah jariyah, ilmu yuntafa'u bihi waladun shalihun lahu. Tak ada motivasi saya ngisi SMK tiap pagi, tiap subuh, berusaha sekuat tenaga untuk bikin amal soleh apa yang bisa saya lakukan. Semata-mata ya mudah-mudahan Allah luruskan kebersihan hati kita semua sama-sama Bang Kakak. Ya nyari bekal mati gitu. Menghadap Allah dengan bekal terbaik, menjalankan amanah sebagai budak, sebagai hamba. Kita ini budak, kita ini hamba. Jadi hamba yang diminta pertanggungjawabannya, hamba yang akan kena audit, hamba yang akan kena hisab, hamba yang akan di BAP, ya gitulah kira-kira. Hamba yang akan ditanya
Apa yang sudah kau lakukan di dunia, ngapain aja kau dengan hartamu, kau ngapain aja dengan duitmu, kau ngapain aja dengan waktumu. Ya kan 4 kemarin hisab saya bilang kan, Luqmanul Hakim sebagai anak dari Bu Rusmina, Luqmanul Hakim sebagai suami dari Nurul Fikri, Luqmanul Hakim sebagai ayah dari Fayat Fatih Farafira, ya kan, Luqmanul Hakim sebagai Abdullah, sebagai budaknya Allah. Kena hisab semua. Oke, kita siap gitu ya, menjadi ayah. Tapi gimana urusan kita jadi suami? Gimana nanti jadi anak? Itu bagi hisapnya, bagi pertanggungjawabannya, masya Allah. Maka kalau orang ya bang kakak ya, sebenarnya kalau fokus saja sama satu tujuan, yaitu mati yang baik, husnul khotimah. Fokus pada satu tujuan, ridho Allah. Saya yakin orang itu tidak mau sia-siakan waktunya, tidak mau dia santai-santai. Ya kalau memang letih ya tinggal tidur. Ya kan? Aktivitas apapun dimulai dengan bismillah, ditutup dengan alhamdulillah, diniatkan karena Allah. Kalau memang kira-kira tidak ada yang bermanfaat lagi, udah diam itu lebih baik. Saya pun sekarang ini kakak ingat betul ya kronologis kejadian kok Stephen tuh meninggal kan subuh sama saya masih, zuhur jumatan sama saya cuma bisa sekian jam aja sama dia tuh. Sore dapat info meninggal, itu deep banget abang kakak. Dan bisa gitu bapak-bapak yang mandikan jenazah tuh bilang gini, Pak Iku sopo. Dia tidak kenal sama Ko Stephen. Lalu bilang, kenapa Pak? Itu orang wangi, tidak ada kotoran, tidak ada air mani, tidak ada darah. Abang kak, gimana bisa setting tubuh bersih kayak gitu? Orang bukan dengan izin Allah. Siapa yang bisa setting tubuh kita bisa bersih gitu? Terus saya ikut nyolatkan jenazahnya abang kak. Benar-benar wangi benar-benar. Itu kan di luar kontrol kita abang kak. Nah maka itu yang jadi renungan saya beberapa hari terakhir ini nih. Allah, aku nanti mati gimana gitu? Allah, jangan kau hinakan aku di waktu kematianku. Karena itu akan jadi omongan. Kalau cuman nih maksudnya gini, saya takut salah ngomong. Kalau tidak terkenal atau tidak dikenal orang, itu kan biasa aja gitu. Ya udahlah, mati gitu aja. Ini kalau sosok terkenal katanya, viral, terus matinya naudzubillah min dzalik. Aduh ya Allah. Maka ngomongkan mati umur 30 dengan ngomongkan mati umur 40 tuh beda rasa. Cobalah. Enggak tahu saya ya. Nanti gimana? Umur segini nih. Beda loh, beda rasanya. Saya tuh ngerasa dulu tuh kayak 36, 37, 38 tuh kayaknya gitu. 40 tuh ada hal yang teng gitu. Enggak sama nih, anak-anakku masih kecil gitu. Aku ninggalkan apa nanti? Bukan masalah warisan abang kakak, bukan masalah duit, masalah bisnis. Ada urusan. Ketakutan kita tuh justru ketakutan yang sifatnya. Ada juga saya tuh dengar Ustadz Abdul Somad cerita, beberapa guru-guru orang-orang soleh itu justru malah minta dijemput. Bosan dia katanya nengok dunia nih. Dan saya baru paham life begins at 40. Kenapa orang bilang hidup tuh dimulai umur 40. 40 nih beda rasa banget. Yang masih 30-an ya nanti akan tahu rasanya ketika udah masuk 40 ya. Siapa ada enggak di sini yang sudah 40? Wala tuhzina yaumal qiyamah wala tuhzina yaumal maut. Apa 3 orang? Rata-rata sama-sama semua nih. Ada yang bilang 40 ini tikungan maut. Kan gini abang kakak, kita masih ngeliat mungkin ya, ada orang tua yang anaknya itu belum tutup aurat, ada orang tua yang mungkin lihat anaknya itu belum mau sholat. Itu sedihnya luar biasa. Sedih. Apalagi ada yang mungkin anaknya belum satu akidah gitu ya. Itu terasa tuh. Nanti saya ngapa mau jawab apa di hadapan Allah. Nah, itu tuh kakak. Maka usikum wa nafsi bitaqwallah. Mudah-mudahan umur 40 ini ya, saya 41 kemarin, pas 41. Makanya enggak ada bahas sama sekali. Orang mungkin bilang, "Oh, makanya saya sampai sekarang tuh belum nyambung otak saya mengakak. Kenapa orang tuh selebrasi gitu? Milad tuh kok jadi selebrasi gitu? Bukannya itu ajang untuk muhasabah ya? Malah pakai baju aneh-aneh. Dress code-nya Mesir, dress code-nya Firaun. Saya nengok itu bingung gitu. Hah? Umur berkurang tuh. Harusnya kan kau tanya gitu. Ada santri Khadijah Binan Munzala meninggal saat menghafal Quran sudah 24 juz. Wangi jasadnya. Bukan? Kamu asli gitu ya. Saya kepikiran anak-anak ya, belum Islam. Dia doa terus kok. Cuman abang kakak punya anak
belum mau sholat, punya anak masih susah diajak sholat, misalnya itu, punya anak belum satu akidah, punya anak belum tutup aurat, itu kesedihan ayah. Masya Allah, Ustadz Happy Chandra, guru saya. Ustadz Happy, sehat selalu Ustadz, doakan saya Ustadz. Masya Allah, jazakumullah khair Ustadz, doanya, ilmunya, amal jariahnya antum semoga ngalir terus. Ahlan, Ustadz, ahlan banget lah. Ya Rob, semoga kita semua dijaga Allah ya Bang Kakak ya. Semoga kita semua dilindungi Allah, diberkahi Allah. Maka setiap kebaikan yang kita lakukan, kita niatkan juga Bang Kakak. Semoga Allah alirkan pahala kebaikannya untuk juga selain orang tua kita, juga untuk anak-anak kita. Ya Allah, semoga anak-anak ini tetap taat, tetap soleh, ya kan? Ada atau tak ada saya. Ada atau tak ada saya, tetap soleh, tetap taat. Nah, begitu kira-kira Bang Kakak, ini yang bisa saya sampaikan. Jazakumullah ahsanal jaza. Doakan saya Bang Kakak ya, doakan istri saya Bunda doakan anak-anak saya 4F, Fira, Farah, Fayat, Fatih, dan semua keluarga besar Masjid Kapal Munzalan dimanapun berada. Kita saling mendoakan Bang Kakak. Semoga kita dibangkitkan Allah dalam keadaan penuh syukur, dibangkitkan Allah dalam keadaan baik, ya kan? Mudah-mudahan. Ini lagi viral lagu ini kan, lagu Mangu nih kan, katanya gila tak masuk logika. Ya, Masya Allah, pacaran pisah, beda agama. Ya Rabb, naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik. Pilih yang seakidah Bang Kakak, pilih yang satu visi misi ke surga gitu ya. Jangan karena kau terbawa cinta atau terbawa lagu, ya kan, lalu kau menghalalkan dan menganggap itu sebuah kebenaran. Masya Allah, Habibana ya Habib Salim Al-Jufri, sehat-sehat Habib. Doakan anak Habib, saling mendoakan kita. Semoga kita semuanya sambil bisa taat. Belum selesai bahas ayatnya, udah Bang Kakak, udah habis 3 ayat. Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Jadi 1 2 4 lupa, dapat kehidupan yang sempit, dibangkitkan dalam hari kiamat dalam keadaan buta. Lalu dia protes kenapa dibutakan? Disebutkan Allah juga, karena kau dulu tujuannya melupakan, maka hari ini pun kau pun dilupakan. Na'udzubillah. Ayo Bang Kakak, mudah-mudahan kita nerima nasihat kebenaran, mudah-mudahan kita mengingat dosa-dosa kita, mudah-mudahan juga kita melihat ayat diri kita. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Terima kasih banyak. Jazakumullah ahsanal jaza. Insyaallah live ini setiap hari ya Bang Kakak, setiap hari selama saya masih hidup. Dan walaupun saya tidak meninggal, insyaallah ini akan dilanjutkan oleh orang-orang baik, oleh saudara-saudara kader-kader di Masjid Kapal Munzalan, insyaallah. Doakan Bang Kakak ya. Jazakumullah ahsanal jaza. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'alallah, la haula wala quwata illa billah.